Presiden Prabowo terima penghargaan dari pemerintah Prancis. Wapres Gibran tinjau program makan bergizi gratis di Bengkulu. Proses pemvisaan haji resmi ditutup, Indonesia terbitkan lebih dari 204.000 visa. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Prancis saat mendampingi Presiden Emmanuel Macron di Akademi Militer Magelang. Kunjungan ini sekaligus menunjukkan penguatan hubungan kedua negara khususnya di bidang pertahanan. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan ke Akademi Militer Magelang pada Kamis 29 Mei 2025. Keduanya tiba dengan helikopter yang mendarat di lapangan Sabta Marga sebelum bertolak ke lokasi acara menggunakan mobil maung. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo menerima tanda jasa Legion of Honor dari pemerintah Prancis, penghargaan tertinggi yang diberikan kepada tokoh militer maupun sipil atas kontribusi besarnya bagi negara. Penyematan PIN dilakukan oleh pejabat militer Prancis disusul Macron yang memasangkan selempang merah ke dada Prabowo. Proses itu diiringi gestur hormat dan jabat tangan di antara kedua kepala negara. Usai mengikuti upacara, Presiden Prabowo mengajak Macron berkeliling area Akademi Militer, salah satunya mengunjungi ruang kelas taruna yang sedang belajar bahasa Prancis. Kunjungan ini mempertegas hubungan bilateral yang semakin erat antara Indonesia dan Prancis, terutama di bidang pendidikan dan kerjasama pertahanan. Dari Magelang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, momen penuh kehangatan terlihat saat Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan menuju Akademi Militer Magelang. Kebersamaan keduanya jadi simbol kedekatan hubungan Indonesia-Prancis. Momen penuh kehangatan terlihat saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron lepas landas bersama menuju Akademi Militer Magelang. Keduanya menggunakan helikopter AW189 milik Polri dan bertolak dari Bandara Internasional Yogyakarta pada Kamis siang 29 Mei 2025. Presiden Prabowo tiba lebih dulu di Bandara Yogyakarta International Airport, Kulon Progo, lalu menuju ruang tunggu untuk menanti kedatangan Presiden Macron bersama Ibu Negara Brigitte Macron dan rombongan delegasi dari Prancis. Setelah pesawat kepresidenan Prancis mendarat dan disambut oleh para pejabat terkait, usai saling bertemu di ruang tunggu VVIP, kedua kepala negara terlihat berbincang singkat sebelum menuju titik lepas landas. Menariknya, Presiden Prabowo dan Presiden Macron berada dalam satu kendaraan taktis maung yang sama saat menuju helikopter, menunjukkan kedekatan dan keharmonisan di antara keduanya. Usai tiba di Akmil Magelang, kedua pemimpin negara mengikuti upacara penyambutan, meninjau fasilitas pendidikan militer serta makan siang bersama para taruna dan taruni. Momen ini menjadi bagian penting dari kunjungan kenegaraan Presiden Macron di Indonesia yang sekaligus mengukuhkan kerjasama strategis Indonesia-Prancis di bidang pertahanan dan pendidikan. Dari Magelang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron melanjutkan kunjungan mereka ke Candi Borobudur setelah menyambangi Akademi Militer di Magelang. Kunjungan ini menjadi simbol penguat hubungan bilateral Indonesia-Prancis termasuk di bidang kebudayaan.
Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 29 Mei 2025. Prabowo tiba dengan mengendarai mobil maung putih berplat Indonesia 1, sementara Macron datang dengan mobil hitam yang membawa plat bertuliskan France. Kedatangan kedua pemimpin negara disambut dengan ramah. Mereka saling bersalaman dan berjalan bersama menuju pelataran yang berada tepat di depan Candi Borobudur. Masing-masing didampingi rombongan resmi, kehadiran mereka menjadi simbol penguatan hubungan antar negara. Setelah berjalan menuju podium untuk foto bersama, Prabowo dan Macron tampil dengan posisi berjabat tangan erat. Gestur tersebut menunjukkan keakraban dan komitmen untuk terus meningkatkan kerjasama bilateral. Selanjutnya, Presiden Prabowo mendampingi Macron berkeliling untuk melihat cagar budaya warisan dunia tersebut. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Kunjungan ini menunjukkan penghormatan terhadap warisan budaya dan penguatan hubungan kedua negara. Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menyambut langsung Macron beserta istrinya Brigitte Macron dan mengucapkan selamat datang di Candi yang merupakan mahakarya peradaban dunia. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan merupakan kehormatan besar untuk menerima Macron di Borobudur, candi yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Baginya, Candi Borobudur bukan hanya simbol sejarah, namun juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai toleransi dan kehidupan beragama, sesuai dengan filosofi Pancasila, yang menyebut Indonesia dan Prancis sebagai dua bangsa yang memiliki sejarah panjang, budaya yang mengakar, dan semangat kemanusiaan yang sama. Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya menjaga kehidupan yang harmonis dan damai. Ia meyakini bahwa melalui persahabatan, kekeluargaan, dan kolaborasi antar bangsa, kehidupan yang lebih baik dapat terwujud. Ini adalah suatu kehormatan besar kami menerima kunjungan yang mulia di situs bersejarah ini yang merupakan mahakarya peradaban dan oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yang kaya akan sejarah dan makna spiritual. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai filosofi dasar negara adalah Pancasila. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan Gempita menggelar forum public hearing perdana bertajuk Negara Beri Bukti Masyarakat Terima Hasil. Dalam forum ini, masyarakat penerima program pemerintah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung testimoni dan aspirasi di hadapan para pejabat yang hadir. Bapak Wakil Menteri Sosial Public hearing digelar pada Rabu 28 Mei 2025 di Ballroom Hotel Movenpick, Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat. Forum terbuka ini memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan langsung pengalaman mengikuti program pemerintah, termasuk masukan dan kritik yang konstruktif. Sejumlah pejabat yang hadir dalam kegiatan ini diantaranya Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizal Ulhaq, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Mereka mendengarkan langsung aspirasi dan saran dari masyarakat. Hasan Nasbi menyebut acara ini bukan hanya menjadi ajang komunikasi satu arah, tetapi juga momen penting untuk mendengarkan testimoni jujur dari masyarakat. Penerima manfaat dari berbagai sektor, mulai dari bantuan sosial, program gizi, hingga petani dan pelaku UMKM, diberi ruang untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung kepada pembuat kebijakan. Kami dari kantor komunikasi sekedar memfasilitasi. Hari ini penerima manfaat bertemu dengan para pembuat kebijakan, wakil-wakil pemerintah yang mengeksekusi kebijakan pemerintah. Dan dari sana mungkin bisa timbul dialog, umpan balik, feedback, supaya
Kalau ada yang belum maksimal, ada yang masih kurang. Salah satunya Kementerian Sosial yang memberdayakan para difabel untuk membangun kepercayaan diri mereka, mandiri di tengah masyarakat, Kementerian Kesehatan yang memberikan kesehatan gratis, dan juga makanan gratis, Kementerian UMKM memberikan bantuan modal usaha, hingga Kementerian Pertanian yang memberikan bantuan kepada para petani. Dari Jakarta, Sata Sairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ada juga anggota DPR. Wapres Gibran tinjau program makan bergizi gratis di Bengkulu. Informasinya usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Negeri 61 Kota Bengkulu Rabu 28 Mei 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak sejak usia sekolah. Setibanya di lokasi, Wapres langsung meninjau ruang kelas dan menyaksikan para siswa menikmati menu MBG yang terdiri dari nasi, rendang, daging tahu, tumis sayur, buah pisang, dan susu. Gibran memeriksa langsung penyajian makanan serta standar kebersihan dan keamanan pangan yang diterapkan di sekolah. Pelaksanaan program MBG di Bengkulu menunjukkan kesiapan dalam hal distribusi, pengawasan, dan pemenuhan standar gizi. Pemerintah menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kuantitas makanan yang disediakan, tetapi juga pada kualitas dan kehigienisannya. Oleh karena itu, rantai distribusi, penyimpanan, dan penyajian makanan menjadi fokus utama dalam pengawasan. SD Negeri 61 menjadi salah satu sekolah yang aktif dalam menjalankan program MBG dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan tim pelaksana teknis. Pelaksanaan program dinilai berjalan tertib dan mendapat pengawasan rutin guna memastikan setiap siswa menerima makanan bergizi yang aman. Kunjungan ini juga menjadi momentum evaluasi penyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG agar dapat direplikasi secara optimal di daerah lain. Kota Bengkulu diharapkan dapat menjadi contoh penerapan MBG yang berkualitas dan berkelanjutan. Usai peninjauan di Bengkulu, Wapres Gibran dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Ibu Kota Nusantara untuk meninjau program pembangunan infrastruktur strategis. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sementara itu, Kementerian Sosial resmi menyalurkan bantuan sosial atau Bansos triwulan kedua kepada 16,5 juta penerima manfaat. Penyaluran bantuan ini telah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang telah diverifikasi dan dimutakhirkan. Guna lakukan stimulus ekonomi, pemerintah melalui Kementerian Sosial resmi telah meluncurkan bantuan sosial senilai 10 triliun. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bantuan ini sudah mulai didistribusikan. Mulai hari ini ada sekitar 16,5 juta keluarga penerima manfaat untuk program Keluarga Harapan dan Bansos atau bantuan pangan non-tunai yang disalurkan melalui bank, Himbara, dan cash melalui PT Pos. Gus Ipul menyebut penyaluran Bansos kali ini sudah tidak menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial, melainkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang sudah dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik. Menurutnya proses pemutakhiran ini tidak akan berhenti, namun akan terus membuka proses pemutakhiran melalui jalur formal dan partisipasi. Total ada 20 juta penerima manfaat yang akan disasar oleh pemerintah, namun 4 juta penerima lainnya masih dalam proses verifikasi. Datanya cukup baik di Mas BKP, ada 16.500 yang kita salurkan per hari ini. Nah, nanti akan disalurkan secara keseluruhan secara bertahap. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyebut data penerima manfaat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional merupakan integrasi dari beberapa pusat data yang ada. Menurutnya proses data pemutakhiran data ini dilakukan menggunakan beberapa cara, mulai dari ground check hingga survei lapangan. Penyaluran Bansos di kuartal 2 tahun ini yakni bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta ekonomi nasional yang pada kuartal pertama mengalami penurunan. Mahendra Dewananta, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Hardianto Kenneth menyambut baik wacana pembentukan BUMD parkir oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menilai langkah ini bisa menjadi solusi penataan parkir asal dikelola dengan benar. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Hardianto Kenneth
ini menyambut baik wacana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang membuka peluang untuk membentuk BUMD pengelola parkiran di ibu kota. Namun Kenneth memberikan catatan khusus jika pemerintah provinsi benar-benar akan mendirikan perusahaan daerah tersebut. Ia menegaskan Pemprov DKI harus menjalankan pengelolaan BUMD parkir dengan transparan, terutama saat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Baginya, lelang lahan parkir kepada pihak swasta harus dilaksanakan secara adil, sesuai aturan, dan bebas dari praktek kolusi serta nepotisme. Selain itu, Kenneth juga mendorong agar pembentukan BUMD parkir dilakukan dengan mengedepankan kejujuran publik melalui proses sosialisasi. Ia mengusulkan agar Pemprov menggelar FGD dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan para ahli untuk merumuskan kebijakan yang tepat, termasuk menentukan besaran tarif parkir sejak awal. Kalau saya menyarankan, kan Pak Gubernur juga sempat ngomong media kan, bahwa akan dibentuk BUMD parkir kan. Saya setuju, karena BUMD parkir ini kan dia akan lebih jelas gitu loh. Nah, jadi skemanya gini, bikin BUMD parkir, nah kita lelang tuh semua. Parkir-parkir di Jakarta kita lelang, kita berikan kepada swasta, tapi lelang yang benar ya. Lelangnya harus yang benar, harus yang transparan, sesuai aturan, tidak boleh ada kolusi dan nepotisme. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, polisi telah memeriksa 5 orang saksi serta rekaman kamera CCTV terkait tewasnya seorang asisten manajer bank di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Gambir, Jakarta Pusat. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi memastikan jika korban tewas akibat bunuh diri dengan cara melompat dari rooftop barat gedung tipikal Bank Indonesia. Seorang pegawai Bank Indonesia ditemukan tewas mengenaskan di pelataran Kompleks Perkantoran BI di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Senin pagi kemarin. Korban diketahui berinisial Reng, berusia 23 tahun yang menjabat sebagai asisten manajer sejak Januari 2025. Guna mengungkap penyebab kematian korban, petugas gabungan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Gambir telah melakukan olah TKP dan melakukan visum luar terhadap jasad korban. Polisi juga telah memeriksa rekaman kamera CCTV serta meminta keterangan dari 5 orang saksi yang ada di lokasi kejadian. Berdasarkan analisa CCTV dan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa korban tiba di gedung BI sekitar pukul 5:48 waktu Indonesia Barat dan langsung menaiki lift gedung tipikal menuju lantai 15. Dan pada pukul 6:07 waktu Indonesia Barat, korban melompat dari rooftop barat gedung tipikal Bank Indonesia. Mana kesimpulan ini sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan benda mayat. Dalam artian, kalau kita mau mengetahui penyebab kematiannya itu harus kita lakukan otopsi. Meski begitu, polisi masih melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap motif korban nekat mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atas gedung. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Rikar dituntut 20 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah dalam perkara dugaan pemufakatan jahat dan gratifikasi. Jaksa penuntut umum menyatakan Zaraf Rikar terbukti secara sah terlibat dalam tindakan korupsi termasuk menyuap dalam perkara kasasi terpidana Ronald Tanur pada 2024 lalu, serta menerima gratifikasi selama 1 dekade sejak 2012. Sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait vonis bebas Tanur dengan terdakwa ex-pejabat Mahkamah Agung Zaraf Rikar pada Rabu siang kembali digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Pada sidang dengan agenda tuntutan, jaksa penuntut umum mendakwa Zaraf dihukum selama 20 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Jaksa meyakini Zaraf telah memberikan uang suap senilai 5 miliar rupiah kepada Hakim MA serta menerima gratifikasi fantastis senilai 915 miliar rupiah dan 51 kg emas dalam upaya mempengaruhi putusan kasus Ronald Tanur di tingkat kasasi pada tahun 2024. Perbuatannya terbukti telah melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Zaraf juga terancam hukuman tambahan berupa penyitaan barang bukti yang diperoleh dari korupsi, termasuk uang tunai dalam berbagai mata uang hingga logam mulia. 3. Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Dr. Zaraf Richard SH Shemhum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara.
Rencananya, sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa akan digelar pada 10 Juni 2025 mendatang. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi secara resmi telah menutup seluruh proses penerbitan visa untuk jemaah haji tahun 2025. Penutupan ini berlaku untuk semua jenis visa haji, termasuk haji reguler, haji khusus, serta visa undangan atau mujamalah. Kebijakan ini menandai tahap akhir dari proses administratif yang menjadi syarat utama keberangkatan jemaah menuju Tanah Suci. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengatakan Indonesia sebagai negara dengan kuota jemaah haji terbanyak di dunia tahun ini mendapat alokasi sebanyak 221.000 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 203.320 kuota untuk jemaah haji reguler dan 17.680 untuk jemaah haji khusus. Proses pemvisaan yang dilakukan secara bertahap oleh Kementerian Agama RI telah mencapai angka 204.770 visa jemaah reguler yang telah diproses. Hingga batas waktu penutupan tercatat sebanyak 203.279 visa jemaah telah diterbitkan dan siap digunakan untuk perjalanan haji. Angka ini sudah termasuk visa bagi jemaah pengganti yang menggantikan peserta yang batal berangkat. Di sisi lain masih terdapat 41 visa yang berada dalam tahap proses. Namun dengan penutupan sistem, visa tersebut tidak dapat dilanjutkan atau diselesaikan. Pemerintah berharap seluruh jemaah yang telah memiliki visa bisa melanjutkan proses keberangkatan ke Tanah Suci tanpa ada pembatalan tambahan. Mengingat masa keberangkatan jemaah haji reguler akan berakhir pada 31 Mei 2025. Semua pihak diminta untuk menjaga kondisi kesehatan dan kesiapan diri masing-masing agar kuota yang telah disiapkan dapat terserap secara maksimal. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sementara itu, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh mengumumkan bahwa proses pemberangkatan jemaah haji khusus tahun ini berjalan sesuai dengan target. Dari total kuota sebanyak 17.680 yang diberikan untuk jemaah haji khusus Indonesia, sebanyak 17.532 visa telah berhasil dicetak. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh jatah haji khusus telah dimanfaatkan dan diproses secara optimal. Hal ini disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif di Jeddah pada Rabu 28 Mei. Menurutnya, pemberangkatan jemaah haji khusus berbeda dengan haji reguler karena seluruh proses teknisnya dilakukan oleh penyelenggara ibadah haji khusus yang memiliki izin dan akses resmi ke sistem e-Hajj, yakni sistem elektronik milik Otoritas Arab Saudi yang digunakan untuk pengelolaan visa haji dan umroh. Pengurusan visa menjadi salah satu tahapan paling krusial dalam proses penyelenggaraan ibadah haji khusus. Dengan jumlah yang telah tercetak mencapai lebih dari 99% dari kuota yang tersedia, hal ini mencerminkan efisiensi dan kesiapan pihak dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi. Keberhasilan pencetakan visa haji khusus ini diharapkan dapat mendukung kelancaran proses pemberangkatan dan pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah serta memberi dampak positif terhadap kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan ibadah haji di Indonesia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Biara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.